Halo, assalamualaikum teman-teman Darkar Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat di sekeluarga. Jadi hari ini gue sedang ada di sirkuit Suwarna Dwipa di Muara Bungo, Jambi. Ini adalah putaran ketiga dan keempat Kejurnas Rally 2022. Jadi setelah sebelumnya putaran 2 itu Rally Danau Toba di Parapat, Sumatera Utara, sekarang kita berpindah ke Jambi, teman-teman. Ini dia servis areanya. Dan di sini adalah servis area untuk Expander Rally Team. Nah, waktu pas kemarin rally di Toba, banyak juga teman-teman yang nanyain, mana nih videonya nih, mana nih vlognya. Tapi mohon maaf teman-teman, jadi gue kemarin sama sekali nggak bikin vlog karena gue full ngurus tim aja, jadi nggak bikin video sama sekali yang naik ke YouTube. Tapi kalau untuk kali ini sebenarnya sama, gue juga masih kembali ngurus tim Expander. Tapi kali ini gue nyempatin bikin setidaknya satu video ini, dimana kita akan ngeliat begitu mobil rally Expander EP4 ini masuk ke servis area atau ke pedoknya, itu kira-kira yang dikerjain apa aja teman-teman. Dan dia itu ada batas waktunya, jadi dalam batas waktu tertentu mobil itu udah harus ready untuk berlanjut ke area yang ada di belakang gua ini. Ini adalah area regroup atau area park firm, dan setelah itu langsung lanjut lagi. Nah, jadi ini sekarang kalau teman-teman lihat ini masih kosong, termasuk untuk di pedok masih kosong, karena mobil-mobil rally masih pada di SS semua. Jadi sebentar lagi akan nyampe ke sini dan kita akan lihat kira-kira apa aja yang dikerjain dalam batas waktu tertentu. Oke teman-teman, kita lihat ya kira-kira kayak gimana. Jadi begitu mobil rally masuk ke service area, mereka diberikan batas waktu yang ditentukan. Untuk siang ini, batas waktunya adalah 30 menit. Jadi dalam waktu 30 menit, mereka sudah harus membereskan semua yang perlu diperbaiki sebelum lanjut ke SS berikutnya. Dan yang pertama dilakukan adalah mendongkrak mobil agar ban bisa dicopot dan pengecekan di bagian kolong bisa dilakukan. Nah, begitu mobil sudah didongkrak, maka akan diselipkan jack stand ke bagian samping mobil agar mobil bisa menggantung keempat rodanya dan bisa dimulai untuk pengecekan di kolong. Ya, kemudian dibuka untuk mur rodanya sambil dicek dulu untuk bagian bannya apakah ada goyang atau tidak. Yang mungkin bisa saja itu berarti ada bagian yang kendor. Oke, ban sudah terbuka. Dan kini kita bisa melihat bagian seperti rem, suspensi, dan lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian mur rodanya dicuci dulu karena banyaknya tanah yang mengeras atau menempel di sela-sela mur roda. Sekarang, dilakukan pengecekan untuk melihat apakah ada bagian seperti misalnya terot atau ball joint, ataupun lahar roda yang kendor atau memang kondisinya masih oke. Untuk bagian belakang juga diterapkan SOP yang sama. Jadi seluruh bagian di kolong kendaraan, utamanya bagian kaki-kaki, dicek apakah mungkin ada bagiannya yang kendor, atau bisa jadi juga emang ada bagiannya yang mungkin sudah bengkok atau mungkin ada bagian yang hampir jebol. Itu semua mesti dipastikan karena di SS berikutnya mobil akan kembali lagi dipacu dengan kecepatan yang maksimal. Dan di rally, salah satu bagian yang paling bekerja keras adalah kaki-kaki. Kita lihat di sini bagian pelindung bawahnya ini dicopot dulu agar pengecekannya bisa lebih mudah dan mekanik bisa melihat lebih jelas mungkin bagian-bagian yang sedikit tertutup oleh pelindung tersebut.
Saat kita rally dengan kondisi becek atau penuh dengan lumpur, salah satu yang harus dibersihkan juga adalah kerak tanah yang menempel di velg. Jadi awalnya kita bantu untuk kikis dulu menggunakan alat yang mungkin biasa kita sebut sebuah sekop. Dan kemudian baru dibantu dengan mesin steam. Dan di sini, bagian kembangannya ikut dibersihkan dengan mesin steam untuk mengetahui apakah kembangan pada ban tersebut masih layak untuk dilanjutkan ke SS berikutnya atau memang sudah saatnya untuk mengganti ban ini karena kembangannya yang sudah terlalu jelek atau botak. Nah, di sini tim mekanik bisa menentukan apakah harus mengganti ban atau tidak setelah kembangannya dibersihkan. Oh, dan ini teman-teman juga jadi salah satu hal yang mungkin terkesan sepele tapi sangat vital, yaitu untuk mengisi kembali air untuk kebutuhan wiper. Karena dalam kondisi rally di lintasan becek, salah satu yang paling boros dipakai adalah air wiper. Dan di mobil rally, biasanya tangkinya sudah lebih besar ketimbang yang ada di mobil harian sehingga dia bisa menggunakan air wiper lebih lama lagi di lintasan rally. Mesin juga menjadi salah satu bagian yang wajib dicek. Tapi tidak hanya itu, seluruh bagian pendukung yang ada di balik kap mesin harus dipastikan dalam kondisi aman dan sehat sebelum melanjutkan ke SS berikutnya. Selain itu, faktor rem juga sangat penting untuk kita pastikan kondisinya. Jadi misalnya kita mulai mengencangkan kembali untuk baut hub roda, hingga mengencangkan baut kaliper rem. Dan di sini, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah tangki tambahan untuk air washer. Jadi untuk menampung air washer, tidak hanya ada di bagian tengah kendaraan, tapi juga ada tambahannya di bagian belakang sini. Jadi ini untuk menjamin saat melintasi SS yang penuh dengan lumpur yang naik ke kaca, asupan atau pasokan dari air wiper bisa terus menyemprotkan ke bagian kaca depan. Selagi mobil disehatkan kembali, driver dan co-driver memanfaatkan 30 menit tersebut untuk makan dan minum. Ada yang biasanya langsung makan berat, tapi ada juga driver yang memilih untuk makan ringan dulu dan dilanjut untuk makan beratnya setelah rally selesai di sore hari. Dan sekarang teman-teman, saatnya untuk membersihkan body expander EP4. Ya, memang tidak dibersihkan secara menyeluruh. Yang terpenting salah satunya adalah bagian kaca dan juga bodi agar kembali menjadi lebih bersih lagi dan enak dilihat pastinya. Setelah pengecekan kaki selesai, kemudian berikutnya seluruh ban kembali dipasang. Jadi awalnya yang pastinya adalah mengencangkan mur roda, menggunakan impact gun, yang kemudian dilanjutkan dengan mengecek untuk tekanan angin ban. Jadi saat ini kita menentukan untuk tekanan angin bannya sebesar 30 psi. Jika kurang, pasti ditambahin dulu sampai benar-benar semua rata di keempat roda menggunakan 30 psi. Oh, saat membuat video ini saya menemukan tutup pentil di ban kiri belakang ternyata sudah pecah. Jadi diganti dengan yang baru. Oke, kini ban kiri depan sudah selesai, dikencangkan mur rodanya.
dan kembali dicek untuk tekanan angin bannya. Nah, ngomong-ngomong untuk tekanan angin ban, jadi itu sangat bervariasi bergantung dengan penggunaan ban dan pastinya utamanya adalah medan atau permukaan yang dilalui oleh mobil rally tersebut. Dan sekarang bagian depannya sudah kembali didongkrak. Ya, untuk kemudian melepaskan jack stand-nya. Sekarang jack stand belakang juga sudah dilepas. Dan keempat roda sudah kembali ke bawah. Oke, ini mereka sudah bersiap untuk melanjutkan ke SS berikutnya. Dan coba kalian lihat, kira-kira kenapa Mas Rifat menggunakan kantong kresek di kedua kakinya? Spek balap. Udah deh, nggak apa-apa, nanti abis ini gue cabut. Oh ya. Siap. Oke, walaupun di video ini hanya berlangsung 14 menit, tapi aktualnya di lapangan, mereka telah memasuki menit ke-28 dari total 30 menit yang menjadi jatah mereka. Jadi Mas Rifat masih mempunyai sisa waktu 2 menit untuk menuju ke cap pos sebelum melanjutkan ke SS berikutnya. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Sekali lagi mohon maaf karena gue nggak bisa bikin video untuk lengkapnya dari rally-nya, karena ya itu dia posisinya standby di service area atau di pedok. Semoga bermanfaat, memberikan banyak informasi baru untuk teman-teman dan pastinya juga bisa menghibur. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like jika suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.